Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi akan menjelaskan mengenai kesenjangan sosial sebagai salah satu gejala sosial. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Shana Firino, oleh bersama saya Nadia Lanjar, Saya Kalista Putri. Saya Pani Julia. saya Karisma Devi, dan saya Zalwada Utria. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok. Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat dapat dilihat dari segi keuangan masyarakat, seperti kekayaan harta, terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, kesenjangan juga dapat dilihat dari ketidaksetaraannya antar barang, jasa, atau hukum, dan kesempatan yang didapatkan oleh setiap individu. Supaya kita lebih memahami arti kesenjangan sosial, saya akan memberikan informasi mengenai pengertian kesenjangan sosial menurut Robert Chambers, ilmu peneliti sosial. Simak hingga akhir ya. Menurut sosiolog Robert Chambers, kesenjangan sosial adalah gejala yang muncul di seluruh lapisan masyarakat akibat perbedaan ekonomi di wilayah tertentu. Dengan fakta-fakta tersebut, ini mari kita lihat dampak-dampak dari kesenjangan sosial. Persentase penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data terbaru dari Bank Dunia mencapai 60,3% pada tahun 2024. Ini berarti sekitar 171,8 juta orang dari total 285,1 juta. Penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,13% pada 2024. Jumlah kelas menengah turun dari 27,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Jumlah orang kaya di Indonesia sangat kecil, hanya sekitar 0,05% dari total penduduk. Secara spesifik, dari sekitar 129 juta orang kaya di Indonesia, data lain menunjukkan bahwa 1% penduduk terkaya menguasai sekitar 46% kekayaan total di Indonesia. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari kesenjangan sosial. Dampak negatif kesenjangan sosial meliputi peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial dan politik, terganggunya pembangunan ekonomi, diskriminasi, serta perubahan kualitas hidup. Dampak positif dari kesenjangan sosial ialah dapat memicu rasa empati dan kesadaran akan pentingnya hidup di masyarakat yang beragam. Setelah memahami definisi dan dampaknya, berikutnya mari kita bahas efek serta proses terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial memiliki beberapa efek negatif seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan sosial, masalah kesehatan mental, pengaruh pada pendidikan, dan pengaruh pada stabilitas politik. Proses terjadinya kesenjangan sosial terjadi ketika sumber daya pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik tersebar tidak merata, sehingga menciptakan perbedaan kesempatan hidup di masyarakat. Setelah memahami definisi dampak dan proses terjadinya kesenjangan sosial, mari kita bahas solusi untuk mengatasinya. Kesenjangan sosial dapat diatasi melalui beberapa solusi terpadu, termasuk reformasi pendidikan dan peningkatan aksesnya, pemerataan ekonomi dan peluang kerja, penguatan peran pemerintah dalam kebijakan redistributif, pemanfaatan teknologi untuk akses setara, dan penegakan hukum yang adil. Macam-macam bentuk kesenjangan sosial. Selain solusi, penting juga kita dapat memahami tentang kesenjangan sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam tentang kesenjangan sosial, yaitu kesenjangan antara desa dan kota. Hal tersebut terjadi karena mata pencaharian di masyarakat yang ada di desa tidak mempunyai banyak alternatif lain, seperti halnya di kota. Lalu kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Antara masyarakat desa dan masyarakat kota juga terjadi kesenjangan pendidikan, di mana pendidikan yang ada di kota lebih berkualitas dan mudah diakses, sedangkan masyarakat yang ada di desa masih kesulitan. Dan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Salah satunya adalah tidak meratanya pembangunan antar daerah. Dengan adanya pembangunan yang tidak merata, maka akan ada masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga sanitasi. Hey guys, I
lapar nih. Ke Aicu yuk. Ayo, kita mau beli di mana? Warung sebelah mana? Iya, beli di warung sebelah mana? Aicu di warung. Iya. Kok itu baju ditaruh di bawah? Enggak, itu keset. Sebagai penutup, pesan moral yang kita bisa dapat adalah pentingnya menekankan keadilan, persatuan, dan empati dalam kehidupan. Itu tadi obrolan kita tentang kesenjangan sosial, mulai dari definisi, dampak, sampai cara mengatasinya. Intinya, kita semua punya peran buat bikin hidup jadi lebih adil dan saling peduli. Semoga setelah ini kita bisa sedikit lebih peka sama sekitar dan bareng-bareng cari solusi. Terima kasih sudah mendengarkan video dari kami. Sampai jumpa Jumpa di di diskusi diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum